Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Nanatsu no Taizai memang telah tamat di tahun 2020 yang lalu. Dan jujur saja, meski jalan cerita yang disajikan oleh Suzuki Nagaba Shinsei ini sangatlah menarik, tapi tetap saja masih ada yang dapat membuat saya kecewa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan tentang kekecewaan tersebut. Apakah itu? Kalau kalian ingin tahu, tonton saja video ini sampai selesai. Sebenarnya sebelum movie-nya keluar, cukup banyak yang membuat saya kecewa dengan akhir dari cerita Nanatsu no Taizai. Namun untuk sekarang cuma ada dua kejadian yang membuat saya kesal. Yang pertama adalah mengenai kematian Escanor. Tentunya buat kalian yang dengan setia mengikuti Nanatsu no Taizai sudah tahu kalau Escanor sang dosa singa angkuh pada akhirnya harus tewas, bukan? Ya betul, Escanor harus tewas setelah pertarungan melawan Raja Iblis selesai. Dan penyebab kenapa dia bisa tewas lantaran tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan kekuatan mukjizat mataharinya. Dan yang membuat saya kecewa dengan kejadian ini ialah lantaran pada awalnya saya kira Escanor akan dibangkitkan kembali. Karena setelah Raja Iblis kalah, Arthur memang mendapat kekuatan baru yang membuatnya bisa menciptakan apapun dari apa yang dia pikirkan. Yang hal itu seharusnya juga dapat digunakan untuk membangkitkan Escanor. Namun sayangnya harapan saya itu malah tidak terjadi. Karena sampai akhir cerita Escanor tetap mati dan tidak dibangkitkan kembali. Oleh sebab itulah kenapa saya kecewa dengan kejadian yang satu ini. Sedangkan untuk kekecewaan saya yang kedua berkaitan dengan Arthur, yaitu mengenai munculnya secara tiba-tiba musuh kuat yang sebelumnya sama sekali tidak diperkenalkan. Dan musuh kuat itu adalah Guts. Pastinya kalian juga tahu setelah Raja Iblis kalah, musuh baru yang harus dihadapi oleh kelompok Nanatsu no Taizai adalah Guts, bukan? Ya betul, Guts, monster berbentuk kucing yang pada awalnya selalu menempel pada Arthur. Dan alasan kenapa saya kecewa dengan kejadian Guts yang tiba-tiba menjadi musuh adalah karena karakter yang awalnya merupakan tokoh sampingan yang tidak penting tiba-tiba malah menjadi musuh terakhir. Dan jujur saja, kemunculan Guts yang dijadikan musuh terakhir ini kalau menurut saya malah merusak jalan cerita yang telah dibangun oleh Suzuki Nagaba Shinsei sejak awal. Lantaran kalau menurut saya jalan ceritanya akan jauh lebih epik dan menarik lagi jikalau manga Nanatsu no Taizai tamat setelah Raja Iblis dikalahkan. Sebab kalau menurut saya pribadi, sosok Raja Iblis memang pantas dijadikan musuh terakhir. Tapi yang terjadi tidak demikian. Pasalnya yang menjadi musuh terakhir malah sosok karakter yang pada awalnya sama sekali tidak penting dan di akhir ceritanya dijadikan karakter super penting. Makanya saya sangat kecewa dengan kemunculan Guts ini. Nah itulah dua kejadian yang membuat saya kecewa dengan berakhirnya jalan cerita manga ataupun anime Nanatsu no Taizai. Dan meskipun konten kali ini sama sekali tidak penting, saya harap kalian masih bisa menikmatinya. Entah itu sebagai hiburan ataupun sebagai tambahan referensi. Dan jikalau kalian memiliki rasa kekecewaan lain dari tamatnya manga ataupun anime Nanatsu no Taizai, jangan sungkan-sungkan menuliskannya pada kolom komentar. Supaya saya dan teman-teman lain yang membacanya dapat membandingkan ataupun membahas kekecewaan tersebut.